Bagaimana perasaanmu terakhir kali di situ? Samburaduk. Bosen, nangis, ikut nangis. Love you. Dalam. Jadi misalnya nanti ada yang tanya bagaimana caranya untuk bekerja di Taiwan, laki-laki ya. Untuk saat ini sih kemarin yang aku dapat info itu ya segitu, biayanya adalah 60-80 juta. Assalamualaikum teman-teman semuanya, balik lagi di akun vlog Boke Meme. Di video kali ini Boke mau telepon suamiku di Taiwan, dan hari ini adalah hari terakhir dia di Taiwan teman-teman. Setelah 11 tahun dia bekerja di sana. Jadi kita suami istri itu bekerja beda negara ya teman-teman. Kalau Boke di Hong Kong, suamiku di Taiwan. Dan jarak antara Hong Kong dan Taiwan itu, kalau suamiku kan di daerah Kaohsiung ya. Kalau Kaohsiung itu lebih dekat sama Hong Kong. Jadi kalau misalnya perjalanan menggunakan pesawat itu cuma 1 jam 45 menit ke Kaohsiung teman-teman. Tidak bisa lewat jalur darat. Makanya mungkin banyak yang heran kenapa Boke jarang sekali ketemu sama suami, yaitu karena kita sebetulnya adalah beda negara. Dan Taiwan itu adalah bukan negara bebas visa teman-teman. Jadi kalau misalnya Boke mau main ke sana itu harus bikin visa, pilih tiket pesawat, kayak gitu-gitu teman-teman. Dan biasanya ya ganti-gantian, kadang aku yang main ke sana, kadang suamiku yang main ke Hong Kong. Dan untuk 2 tahun terakhir ini kan COVID ya, jadi itu kita nggak bisa ketemu sama sekali. Dan apa namanya, ya alhamdulillah dia sudah menyelesaikan tugasnya selama 18 tahun, selama 11 tahun di sana. Dan kenapa dia memutuskan untuk pulang, sebetulnya ini sudah kita rundingkan. Dan mungkin nanti banyak yang komen, Boke kenapa nggak ikut pulang, suaminya sudah pulang, Boke masih di Hong Kong. Mungkin jawabannya semua penonton Boke Meme sudah tahu, pastinya sudah sangat tahu kenapa Boke tidak memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Pasti kalian lebih tahu daripada aku lah ya. Ya itulah jawabannya. Dan apa namanya, ya sudah kita rundingkan bahwa salah satu di antara kita memang harus memutuskan untuk stay di Indonesia demi kepentingan atau demi apa ya, demi anak kita teman-teman. Kita kan punya anak satu perempuan, dan perempuan itu harus ada sosok ayah di sampingnya untuk melindunginya seperti itu. Apalagi sekarang sudah menjelang dewasa, ya otomatis sebagai orang tua kita nggak bisa egois mencari uang, uang, dan uang. Harus ada salah satu yang stay di Indonesia untuk menjaganya, seperti itu teman-teman. Nah tugas Boke itu di sini ya pokoknya susah teman-teman. Maksudnya kalau misalnya dua-duanya, bukan kita nggak percaya rezeki ya, cuma harus ada satu yang bertahan untuk mencukupi semua kebutuhan nantinya, kayak gitu teman-teman. Dan mungkin nanti suamiku di Indonesia juga ya menjalankan beberapa usaha lah, usaha kecil-kecilan kayak gitu, insya Allah teman-teman. So kita langsung saja video call. Besok dia terbang ke Indonesia, so bismillahirrahmanirrahim aku video call dulu. Tapi aku nggak mau dia ngomong apa teman-teman. Aku lagi ngajarin dia untuk bikin channel YouTube. Sudah ada sebetulnya, tapi dia belum kembangin karena dia itu beda tipenya sama aku. Kalau aku itu kan talk aktif ya, kalau dia enggak teman-teman. Kalau dia itu malu-malu kayak gitu. So bismillah, kita telepon dulu. Assalamualaikum. Paspor salah sih, dan jokna paspor lawas keting melu ya, hasil bicara melu paspor lawas ngerti ganti mani. Jangan ngomong ngapak lah, nyung males translate. Kenapa kamu pakai masker pink sih? Masker peninggalan bapaknya. Nah kelihatan mukanya ya teman-teman tuh. Bosen, nangis, ikut nangis, nangis. Dia mukanya habis nangis tuh, sedih. Bagaimana perasaanmu terakhir kali di situ? Samburaduk. Kayak nasi lengko. Ya, kayak gue lah. Suara apa mas? Coba mas, aku pengen lihat Taiwan mas. Kita kasih lihat ke penontonku. Ya, Tuh teman-teman Taiwan itu kayak gitu ya. Mungkin banyak lah kalian nonton vlog Taiwan.
Ya seperti itu. Jadi jauh beda dengan Hong Kong. Taiwan itu lebih kayak Makau ya Mas ya. Kalau untuk daerah Kaohsiung ya, lebih seperti Makau, banyak motor kayak gitu. Bagaimana perasaanmu? Ya, Masih bingung. sih kan ini bingung. Aku nggak nangis kelilipan guys. Aku mah nggak nangis, kelilipan. Dia sedih banget kayaknya meninggalkan negara keduanya. 11 tahun ya mas? 11 tahun lebih 6 bulan. Oh, berarti 11 tahun setengah. Udah habis, nggak bisa kesini lagi. Masa sih? Diberi kontrak. Iyalah, masa visanya 12 tahun top. Oh, jadi Taiwan masa aktif kayak visa kerjanya cuma 12 tahun. 12 tahun. Gara-gara ada corona, pandemi, ada masa tambahan. Oh. Kasih tentang 6 bulan. Oh, berarti 12 Kalau tahun setengah. lagi, tambah lagi. Tapi udahlah. Sampai. Nungguin anak ya, Mas? Yuk. Oh iya, dia mau aktif di YouTube katanya. Katanya. Masih malu-malu, teman-teman. Jangan lupa subscribe. Subscribe. Jangan lupa subscribe. Jadi nama channelnya dia Bapak Meme, tapi karena belum ada videonya, channelnya itu belum bisa di search di YouTube, teman-teman. Makanya kamu kasih video, nanti kamu bikin video terakhir di Taiwan, terus video apa ya, kayak kita surprisein anakku. Jadi anak kita itu belum tahu kalau bapaknya itu mau terbang besok, belum tahu teman-teman. Yang tahu cuma ini masker ini banget ya. Aduh, payah. Terus nanti di rumah sakit. tutup lagi. Tinggal perjalanan ke Taoyuan. Iya. Taoyuan nginep 1 malam, paginya dijemput lagi pihak agensi, diantarin ke bandara. Iya, jadi kalau Taiwan itu kayak gitu. Penerbangannya jam berapa? Taiwan itu kayak gitu. Jadi apa-apa itu agensi, teman-teman. Beda kalau Hong Kong itu kita mau pulang ya, di besok kita pulang. Majikan itu nggak mau tahu mau kamu jalan kaki ke bandara, mau kamu naik taksi, mau kamu naik bis, mau kamu naik kereta, silahkan. Pokoknya kita itu di sini sangat mandiri, walaupun itu cewek atau cowok. Pokoknya di sini kalau jadi TKW Hong Kong itu harus apa-apa bisa sendiri. Mau kamu bawa koper 10 koper, pokoknya bagaimana caranya kamu bisa sampai ke bandara sendiri. Kayak gitu, teman-teman. Kalau di Taiwan masih menggunakan semuanya masih dihandle sama agensi karena mungkin negaranya gede juga kan. Kalau Hong Kong kan kecil. Yes. Paling Salam. Dadah, Mbak Ana warung Indo pulang, pasti nonton vlognya Bojoku gitu. tuh Mbak Ana dapat salam. Warung Indo Mbak Ana. Kamu izin nggak? Kemarin udah Ya. izin pulang Mbak. Anak banyak tapi nggak ada. Selamat. Barangkali nonton Mas Insuk pulang Indonesia. Oh iya. Ini kalau ada Miss Rampong aku nggak bisa telepon, teman-teman. Pasti dipukulin. Seracok. Musuh bebuyutan. Coba lihat Taiwan, Mas. Kaca mobil. Saja orang juga. Ya enggak, kayak kwetok. Oh iya loh. Tuh, Taiwan itu kayak Indonesia, kayak Makau. Kalau Hong Kong itu metropolitan banget. Sibuk banget jalanannya. Wah, jalanannya Lega, luas dia. Kalau Hong Kong kecil, nggak ada lahan sih ya. banyak orang jalan kaki sempit. Nggak ada lahan. Kalau sini tuh jalan kaki aja gini nih, dempet-dempetan kayak gini, saling senggol. Kalau Taiwan kan dia negaranya agak sedikit lumayan besar, teman. Ini yang di bukan kotanya. Kalau kotanya kan Taipei ya. Kalau ini di kayak kecil, kota kecil. Cikar tadi di sini. Oh.
Mahal loh PCR di sana loh. Berapa mas? Kak, 3.500 berarti ya, hampir 1 juta lebih, 1.500.000 lebih, si 1 2 juta, juta lah. 2 jutaan untuk PCR Terus pulang ke sekarang Indonesia. lagi naik. Tiketnya juga, jadi dia PCR tiket itu habis 10 juta lebih mas. Iya, Lebih, iya kita untuk satu cancel kali jalan. terbangan Hongkong. Ya soalnya dia reschedule. Ya wis lah, hati-hati. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti kita telepon lagi. Aku biasanya pakai bahasa ngapak teman-teman, karena ini untuk video aku nggak mau ngapak karena bukan aku nggak suka ngapak ya, melainkan translate-nya itu lama teman-teman. Dan aku nggak begitu banyak waktu. Oke, hati-hati. Assalamualaikum, love you. Salam. Assalamualaikum. Salam. Ngegas. Nah teman-teman semuanya, jadi itu sedikit cerita tentang suamiku di Taiwan. Kita sebetulnya LDR sudah tahu dari tahun 2008 sampai detik ini, dan nggak tahu sampai kapan. Dulu tahun 2008 itu suamiku pernah kerja di laut Uruguay teman-teman. Jadi kita lost kontak selama 8 bulan. Kemudian karena alhamdulillah masih jodoh, Boke pulang dari Singapura, suamiku juga pulang dari Uruguay. Waktu itu karena kapalnya dia, kapal yang dia kerja itu kebakaran di tengah laut kayak gitu. Jadi sama pihak mungkin pihak yang Boke nggak tahu juga, pihak sananya di semua ABK atau awak kapalnya semua dipulangkan ke negaranya masing-masing, dan alhamdulillah kita masih berjodoh. Kemudian tahun 2010 Boke masuk ke Hong Kong, dan 2011 bulan 1 suamiku terbang ke Taiwan teman-teman, dan sampai detik ini dia sudah selesai tugas di Taiwan. Jadi misalnya nanti ada yang tanya bagaimana caranya untuk bekerja di Taiwan, laki-laki ya, itu mungkin aku nanti suruh dia untuk jelasin sedikit tentang cara bekerja di Taiwan. Tapi itu pun kalau dia mau. Kalau misalnya dia nggak mau ya aku nggak bisa maksa, karena dia susah gampang untuk orangnya, untuk nyuruh dia bikin video itu harus semuanya dia aja kayak gitu. Dan untuk saat ini sih, kemarin yang aku dapat info itu ya segitu, biayanya adalah 60-80 juta. Itu karena covid juga, mungkin untuk biaya ini biaya itu dan segala macam. Tapi kalau menurutku ya teman-teman, masih mending kalau misalnya kalian pengen kerja itu masih mending ke Korea, kalau enggak ke Jepang. Karena untuk ke Taiwan itu modalnya gede, tapi untuk gaji itu dia bisa dibilang tidak sebanding dengan modalnya teman-teman. Gajinya itu, aku kasih sedikit clue ya teman-teman. Di Taiwan untuk laki-laki gajinya 12-13 juta. Itu pun kalau misalnya rajin lembur kayak gitu. Mungkin bisa sampai 12-14 lah kayak gitu. Itu kalau misalnya rajin lembur. Dan untungnya suamiku ikut pabrik ini, itu pabriknya itu menyediakan mes, kemudian alias tempat tinggal, kemudian makan juga ditanggung sama pabrik ya teman-teman. Dan kalau pabrik lain, menurut informasi yang aku dapat sih, katanya untuk mes atau tempat tidur itu, tempat tinggal itu biasanya ngekos sendiri, bayar sendiri. Kemudian untuk makan juga makan sendiri kayak gitu teman-teman. Jadi gaji segitu itu bisa dibilang kotor. Tapi kalau pabrik suamiku ini gaji segitu ya paling dia nyisain 2-3 juta untuk biaya hidupnya dia di sana. Kemudian yang lainnya dia kirimkan ke aku, dan aku bantuin dia untuk nabung. Makanya alhamdulillah ada hasilnya kayak gitu teman-teman. Jadi harus betul-betul kita punya orang yang bisa menghandle penghasilan kita kayak gitu teman-teman. Kalau dia pegang sendiri, aku sih nggak yakin bakalan bisa ini ya, maksudnya bisa menjadi sesuatu. Tapi alhamdulillah karena dia percayakan sama aku, ya alhamdulillah sekarang sudah ada hasilnya lah kayak gitu teman-teman. So itu saja untuk ceritaku hari ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kalau misalnya mau tanya-tanya tentang Taiwan, ya mungkin kalian bisa
tanya ke yang kerja di sana ya teman-teman. Cuma ini kalau aku sih ngasih cuma sedikit clue aja. So, terima kasih banyak sudah mengikuti vlog Bagi Meme. Nantikan video selanjutnya. Assalamualaikum, dadah.